Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan Ibu Ana dalam video pembelajaran kelas 4, tema 8, subtema 3. Bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menemukan keberagaman karakteristik individu dan manfaatnya. 2. Siswa dapat menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. 3. Siswa dapat membuat sketsa atau rancangan gambar dari bentuk karya 3 dimensi. Kali ini kalian belajar bersama Siti. Siti dan teman-temannya sedang mengikuti karnaval pakaian adat yang diadakan di sekolahnya. Karnaval itu diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat dari Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakter pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Karakter pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat dan daerah telah memperkaya budaya nasional, sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Dan di Indonesia terdapat TMII. Apa kalian tahu apa itu TMII? Ya, jadi TMII ini singkatan dari Taman Mini Indonesia Indah. TMII terletak di Jakarta. TMII menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti jika kalian berkunjung ke Jakarta, maka sempatkanlah untuk mengunjungi TMII. Di sana kalian banyak sekali belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik ini dijadikan sebagai sumber masalah, sehingga dapat memperpecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah ini sering diakibatkan oleh pihak yang ingin membuat kekacauan. Nah, orang yang sengaja ingin membuat kekacauan di dalam cerita fiksi biasa dikenal dengan tokoh antagonis. Nah, masih ingatkah kalian dengan tokoh antagonis, protagonis, tokoh utama, dan tokoh tambahan? Ya, kalau lupa, coba kalian putar kembali video pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Atau kalian dapat berdiskusi dengan ayah dan bunda ya. Sekarang, Ibu Ana akan menceritakan sebuah cerita fiksi yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Kalian simak baik-baik ya. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana.
Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, petani itu miskin sekali. Namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rizki dari langit. Kami ingin hidup layak. Pinta petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah untuk membantu. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak Tani kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Pak petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Bagi petani itu kaget bukan kepalang. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku. Apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani. Ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak tani itu langsung membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya. Ketika sampai di rumah, Pak Tani menceritakan pengalaman anehnya kepada istrinya. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, kita tidak boleh ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya kepada istrinya. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari bilik dinding rumah. Dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya Pak Tani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang, mumpung belum banyak orang tahu. Kan kita bisa langsung kaya Pak. Iya juga ya. Ayo, mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga, ujar sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berhayal menjadi orang kaya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin kita bisa telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tidak jauh dari pohon beringin, Pak, pas di pojok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan, Pak. Saya takut, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja, Bu, kan ada ayah. Ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Akhirnya kendi itu ditemukan. Bu, ini kendinya. Ayo Bu, kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja, sarannya kepada sang istri. Sampai di rumah, kendi itu langsung dibalik dan isinya bukan emas, tapi ular berbisa. Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Kita ditipu sama Pak mereka. Ayo Pak, kita tutup kendi itu dan lalu kita taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang marah. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatok ular berbisa. Pagi harinya, Pak petani yang berbaik hati itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di depan rumahnya, ia berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan rumah, Bu. Ayo kita periksa bersama. Aneh ya, Pak.
Kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah kita? Jangan-jangan malaikat yang mengantarnya. Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak itu, pasangan suami istri menjadi kaya raya dan hidup layak dan berkecukupan. Namun mereka tetap baik hati. Nah, demikian cerita fiksi yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Menarik ya? Dari cerita tadi terdapat pesan bahwa Tuhan akan suka dengan orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik walaupun itu dari tangan seorang yang jahat. Sekarang di sini ada pertanyaan. Coba soal dan jawabannya kalian tulis di buku bekas kalian ya. Selanjutnya, kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Nah, kalau kalian kesulitan, maka di sini ada langkah-langkah dalam membuat gambar 3 dimensi. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Misalnya saja ada kertas, ada pensil, ada pewarna, dan ada penghapus. Terus yang kedua, kalian dapat membuat sketsa gambar. Kalian buat sketsa gambar kendi dengan goresan yang tipis. Kemudian yang ketiga, caranya memperjelas gambar sketsa. Kalian bisa tebalkan sketsa gambar tadi. Kemudian yang keempat adalah menyelesaikan gambar. Menyelesaikan gambar ini dapat kalian lakukan seperti memberikan gambar-gambar secara detail, memberikan goresan-goresan, memberikan bayangan dan sebagainya agar kendi ini terlihat lebih menarik dan lebih nyata. Nah, sekarang tugas kalian adalah berkarya. Berkarya apa? Kalian buatlah sebuah gambar 3 dimensi. Kalian bisa membuat rumah, gambar rumah, kemudian dilengkapi dengan bunga-bunga, pepohonan, pagar, atau yang lainnya yang bisa memperindah gambarmu. Kira-kira bisa ya? Kalau bisa, selamat berkarya ya. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan tetap semangat. Bu Ana akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.